Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan meskipun pembelajaran kita masih berlangsung secara daring, belajar dari rumah, mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat Ananda untuk menerima proses pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Handini Nur Pratami. Ananda bisa panggil Ibu Dini, yang insya Allah selama 1 tahun ke depan ini di kelas 8 Ananda akan bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA ya. Nah, insya Allah dalam prosesnya banyak materi yang akan kita pelajarin. Nah, yang sekarang Ibu akan paparkan itu materi yang akan kita pelajarin selama 1 semester. Nah, jadi kurang lebihnya dalam 1 semester ini kita akan membahas 6 materi. Yang pertama itu tentang sistem gerak pada manusia, yang kedua itu tentang gaya dan gerak, selanjutnya itu adalah usaha, pesawat sederhana dan kerja otot rangka, kemudian ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, sistem pencernaan pada manusia, dan yang terakhir itu ada zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika. Mudah-mudahan dalam prosesnya 1 semester ini materi yang kita agendakan akan tersampaikan dengan baik dan lancar tanpa satu hal atau kekurangan apapun ya. Nah, mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan. Oke. Nah, langsung saja kita sekarang masuk ke materi yang pertama. Yang pertama akan kita bahas itu tentang sistem gerak pada manusia, yang dimana pada pertemuan kita kali ini kita fokus pada gerak pada makhluk hidup, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Apa masih ada yang ingat? Apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Coba ini pernah kalian temukan atau pernah kalian pelajari di kelas 7. Coba ya kita review lagi. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup dapat bergerak, memerlukan makan, peka terhadap rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, kemudian bereproduksi. Itu salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, lantas apa sih hubungan dari ciri-ciri makhluk hidup itu dengan materi yang akan kita pelajarin? Nah, apa hubungannya? Nah, jadi hubungannya itu masih berhubungan dengan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Apa bergerak itu? Jadi bergerak itu dapat diartikan proses berpindah tempat nih, atau berubah posisi sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh tumbuhannya. Oke, makhluk hidup akan melakukan gerakan jika ada rangsangan dari luar yang mengenai bagian tubuhnya, gitu ya, jelas ya. Jadi makhluk hidup dapat bergerak ketika ada rangsangan yang mengenai tubuhnya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih Ibu manfaat atau tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini? Yaitu diharapkan dari proses pembelajaran kita kali ini Ananda itu dapat mengetahui rangka pada hewan nih, berupa eksoskeleton dan endoskeleton, kemudian mampu juga menyebutkan 3 contoh hewan yang memiliki eksoskeleton dan endoskeleton, kemudian mampu mengetahui serta membedakan gerak pada tumbuhan. Lah, memang tumbuhan bergerak? Nah, itu kita akan temukan jawabannya pada slide selanjutnya. Oke, nah, apakah tumbuhan bergerak? Apakah gerakan tumbuhan itu dapat terlihat langsung? Nih, di sini ada gambar putri malu ya, daun putri malu yang di sini terlihat ketika dia disentuh dia menguncup ya. Kenapa putri malu ini ketika disentuh dia menguncup? Nah, pertanyaan tersebut dapat kita jawab ketika kita sudah membahas materi ini. Lanjut. Oke, perhatikan gambar nih. Di sini ada gambar siput. Nih, ini siput. Kemudian ada burung. Nih, kalian pasti sering melihat atau menemukan kedua hewan ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah alat gerak pada tumbuhan ini sama? Dan apakah rangka yang dimiliki oleh siput dan burung ini sama? Oke.
Jawabannya seperti apa? Kita lanjut lagi. Nah, kita fokus dulu pada gerak pada tumbuhan ya. Jadi pada umumnya gerak pada tumbuhan ini tidak mudah diamati karena gerakan yang terjadi pada tumbuhan ini umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak dapat langsung dilihat. Jadi jelas ya bahwa tumbuhan itu dia dapat melakukan gerak, tapi geraknya itu dia tidak mudah kita amati. Beda dengan hewan. Kalau hewan itu kan ketika dia bergerak langsung kita bisa amati pergerakannya. Kalau tumbuhan itu berbeda ya, jadi dia bergerak tapi prosesnya lama. Nah, apakah tumbuhan itu dapat berpindah tempat? Karena tadi dikatakan tumbuhan itu bergerak. Nah, apakah pergerakan tumbuhan itu berpindah tempat? Ternyata jawabannya tidak. Karena tumbuhan ini bergerak secara pasif, artinya dia bergerak tapi tidak menimbulkan perpindahan tempat. Jadi hanya sebagian dari tubuh tumbuhannya itu yang bergerak seperti pada akar, daun atau bunga. Nah, jadi gerak pada tumbuhan itu berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 3, yaitu ada endonom atau yang disebut dengan gerak spontan, yang dimana gerak pada makhluk hidup ini dia tidak memerlukan rangsangan dari luar, artinya dia tidak diketahui penyebabnya apa sehingga tumbuhan tersebut dapat bergerak, dan diduga bahwa rangsangan yang menyebabkan tumbuhan bergerak itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada higroskopis. Apa itu higroskopis? Nah, higroskopis itu tumbuhan yang bergerak karena pengaruh dari perubahan kadar air di dalam sel yang menyebabkan pengerutan yang tidak merata. Yang selanjutnya itu ada esionom. Esionom ini gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar. Jadi berdasarkan penyebabnya gerak tumbuhan itu ada 3, endonom, higroskopis, dan esionom. Nah, untuk esionom ini dia masih ada beberapa bagiannya. Salah satunya itu ada nasti, tropisme, dan juga taksis. Nah, ini untuk nasti ada niktinasti, seismonasti, fotonasti, nasti kompleks. Nah, ini untuk contohnya silahkan kalian lihat sendiri, dan untuk gambarnya silahkan kamu bisa browsing ya. Oke, terus selanjutnya ada tropisme. Gerak tropisme itu ada fototropisme, ada geotropisme, tigmotropisme, dan hidrotropisme. Dan taksis ini ada gerak kloroplas terhadap ke arah cahaya, dan juga gerak sperma menuju saat telur, itu termasuk dalam taksis ya. Nah, di sini Ibu memperlihatkan contoh, tapi hanya sebagian saja yang Ibu tuliskan atau yang Ibu masukkan di sini. Silakan kalian bereksplor untuk mencari contoh-contoh lain dan gambar-gambar lain yang termasuk ke dalam gerak tumbuhan yang tadi ya. Silakan bisa mencari dari berbagai sumber, dari buku atau browsing juga boleh seperti itu. Nah, contoh yang pertama di sini ada daun putri malu menutup jika disentuh. Nah, kenapa dia menutup jika disentuh? Ternyata daun putri malu dia itu menutup ketika disentuh karena tumbuhan ini dipengaruhi oleh rangsangan luar berupa getaran atau sentuhan, yang dimana geraknya ini termasuk ke dalam gerak nasti ya. Kemudian ada tumbuhan yang tumbuhnya itu ke arah cahaya, yang dimana ini termasuk dalam gerak fototropisme, yang geraknya itu diakibatkan oleh rangsangan luar berupa cahaya. Contohnya nih, ini ada cahaya, di sini ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dia terlihat ya, dia berbelok ke arah cahaya, jadi dia tumbuh mengikuti arah cahaya gitu ya. Oke, selanjutnya contoh yang lain itu ada yang termasuk dalam geotropisme, yang dimana geotropisme itu arah gerak yang selalu menuju pusat bumi dan arah tumbuhnya menjauhi pusat bumi. Contohnya nih pada kecambah nih ya, ini arah akarnya itu dia menuju ke pusat bumi atau pusat gravitasi. Sedangkan nih tumbuh kan nanti di sini ada tumbuhan ya, batang tumbuhannya nih, dia itu akan menjauhi pusat bumi. Nah, ini termasuk dalam geotropisme. Oke, contoh selanjutnya itu ada bunga pukul 4 nih. Dilihat nih, ada gambar bunga pukul 4 yang dia itu ada di pagi hari dan dibandingkan dengan bunga pukul 4 pada jam 4 sore.
Terlihat perbedaannya ya, kalau yang di pagi hari dia belum mekar, sedangkan yang di sore hari ini bunganya sudah mekar nih. Jadi bunga pukul 4 ini dia termasuk ke dalam gerak nasti, yaitu fotonasti, yang dimana geraknya itu disebabkan karena adanya rangsangan cahaya. Jadi bunga pukul 4 ini dia akan mekar pada sore hari di saat terkena sinar matahari. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk kepada gerak hewan. Nah, jadi hewan ini memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Nah, hewan bergerak bergerak dan berpindah tempat untuk apa? Jadi hewan bergerak untuk melindungi diri dari pemangsa dan juga mencari makan. Jadi pada dasarnya alat gerak hewan ini sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan juga otot, di mana otot ini adalah alat gerak aktif, sedangkan tulang atau rangka ini termasuk dalam alat gerak pasif. Maksudnya dia tidak akan bisa bergerak tanpa ada bantuan dari otot, gitu ya. Nah, selanjutnya rangka pada hewan ini dibedakan menjadi dua, yaitu rangka luar yang disebut juga dengan eksoskeleton dan rangka dalam yang disebut dengan endoskeleton. Oke, apa itu eksoskeleton nih? Jadi eksoskeleton itu hewan yang mempunyai rangka luar yang dimana fungsinya itu untuk melindungi tubuh dan memberi bentuk serta tempat menempelnya otot ya. Jadi eksoskeleton ini dimiliki oleh hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Jadi hewan avertebrata ini hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi hewan itu kan ada yang punya tulang belakang dan juga ada yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, contoh pada eksoskeleton ini ada hewan yang masuk dalam kelompok moluska dan juga arthropoda. Nah, ini sudah pernah dibahas di kelas 7 yang termasuk dalam avertebrata ini, kayak contohnya moluska, hewan lunak, arthropoda, hewan beruas, kemudian annelida dan sebagainya. Ini hanya mengulang. Jadi contoh pada eksoskeleton ini yaitu nih siput. Jadi siput nih cangkang luarnya ini dia berfungsi untuk melindungi tubuhnya serta menempelnya otot. Ini ada kepiting dan juga cumi, yang dimana gambar ketiganya ini termasuk ke dalam contoh gerak hewan eksoskeleton. Selanjutnya endoskeleton. Kalau tadi eksoskeleton ini dimiliki oleh hewan avertebrata. Nah, kalau endoskeleton ini dia dimiliki oleh hewan vertebrata, di mana hewan vertebrata ini hewan yang memiliki tulang belakang ya. Kalau eksoskeleton itu hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Kalau endoskeleton ini hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Contohnya vertebrata ini kayak kelompok Aves, kemudian kelompok amfibi, kemudian kelompok Fishes, reptil, itu termasuk dalam vertebrata ya. Nah, jadi endoskeleton ini strukturnya tulang keras yang dimana berfungsi untuk pelindung dan juga penopang tubuh serta tempat menempelnya otot ya. Contohnya di sini ada burung, kemudian ada buaya dan juga kelelawar. Contoh lainnya kayak rusa, itu termasuk endoskeleton. Kemudian ayam juga sama, itu memiliki tulang belakang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada penyu dan juga kura-kura, yang dimana kedua hewan ini dia mempunyai eksoskeleton dan juga endoskeleton secara bersamaan. Nah, jadi eksoskeleton pada penyu dan kura-kura ini berupa cangkangnya nih. Ini cangkang pada penyu dan kura-kura ini berupa eksoskeleton, rangka luarnya yang melindungi tubuh bagian dalam. Sedangkan di sini ada cangkang penutup itu disebut dengan karapas ya. Dan juga cangkang penutupnya ini disebut juga dengan plastron gitu ya. Jadi si penyu dan kura-kura ini dia mempunyai eksoskeleton dan endoskeleton secara bersamaan. Oke. Selanjutnya
Nah, Ibu punya gambar nih. Ini gambar ikan. Nah, ikan ini termasuk dalam exoskeleton atau endoskeleton ya. Nih, kita lihat dulu nih, amati dulu ikan punya tulang belakang atau tidak. Coba kira-kira punya tidak? Nih, jadi ikan ini dia mempunyai tulang belakang termasuk dalam kelompok vertebrata. Berarti kalau vertebrata ini exoskeleton atau endoskeleton. Jadi ikan ini termasuk ke dalam kelompok endoskeleton yang dimana dia itu mempunyai rangka dalam. Nah, selanjutnya ini ada ubur-ubur. Di ubur-ubur ini dia punya tulang belakang atau tidak? Tidak ya, jadi dia termasuk ke dalam kelompok avertebrata. Berarti dia mempunyai rangka luar atau yang disebut dengan exoskeleton. Paham ya? Nah, selanjutnya nih kesimpulan. Berarti materi kita sudah sampai di akhir ya. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil itu tadi di depan itu ada pertanyaan apakah tumbuhan itu bergerak? Jelas tumbuhan bergerak, tapi bergerak secara pasif. Artinya tumbuhan ini bergerak tapi tidak menimbulkan perpindahan tempat. Jadi hanya sebagian dari tubuh tumbuhannya saja yang dapat bergerak. Contohnya seperti pada akar, daun atau bunga. Selanjutnya, nah, gerak pada tumbuhan ini dia tidak mudah diamati seperti pada gerak hewan ya, karena umumnya tumbuhan itu proses geraknya berlangsung lama. Jadi dia tidak dapat langsung terlihat. Nah, kemudian tadi kenapa daun putri malu itu menutup ketika disentuh? Karena gerak pada tumbuhannya itu dipengaruhi oleh rangsangan luar berupa getaran atau sentuhan. Nah, terus tadi di awal ada burung dan siput. Nah, kemudian tadi di awal ada burung dan siput. Nah, di mana burung dan siput ini dia mempunyai alat gerak yang berbeda dan juga rangka yang berbeda. Di mana burung ini dia mempunyai rangka dalam endoskeleton dan siput ini mempunyai rangka luar atau exoskeleton. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bisa Ananda serap dengan baik. Apabila masih ada pertanyaan atau masih dirasa kurang dan masih banyak hal yang belum Ananda pahami, nanti kita bisa lakukan tanya jawab di video conference. Dan untuk soal latihan untuk mengetes pemahaman Ananda nanti Ibu share di kelas masing-masing ya. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa menyerap dengan baik. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.